Para pecandu minuman keras disebut juga sebagai para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang kita kenal dengan nama narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqamah dan memiliki kesadaran dalam menjalankan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mengatakan bahwa wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khotimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah, orang-orang yang suka melalaikan salat. Yang kedua adalah wal mudminu li syirbil khamr, mereka yang suka minum minuman keras. Wal aquli walidayhi, yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walladzi yu'dzil muslimin, yang keempat adalah mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya. Dan yang kelima adalah wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal maubiqait, dan mereka yang terus-terus melakukan perbuatan dosa besar, alladzina lam yatubu ilallahi minha, dan mereka tidak bertobat dalam melakukan dosa besar itu. Maka kutipan di atas ini akan diuraikan menjadi bahasan khatib dalam Jumat kali ini. 5 golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat.
Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, sungguh ia telah gagal dan rugi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah Jumat rahimakumullah, golongan kedua yang dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga sebagai para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang kita kenal dengan nama narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan meminum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah Jumat rahimakumullah, golongan ketiga yang dikhawatirkan su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjelaskan al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh seseorang, wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal. Perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, adalah dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko, dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya, menyusukannya dalam 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah.
Jemaah rahimakumullah, golongan keempat yang dikhawatirkan su'ul khotimah adalah mereka yang suka menyusahkan, yang suka menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi jika itu adalah sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu, wa amma dzulma alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'da. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya, hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd, sehingga mereka menyelesaikan urusan antara mereka masing-masing. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jemaah rahimakumullah, golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat, akan dikhawatirkan berakhir dengan su'ul khotimah. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa, yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni madon, berzina atau bermain perempuan, mendem, mabuk-mabukan, main, berjudi, madat, mencandu narkoba, dan maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan dalam Al-Quran. Dalil tentang berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan tersebut. Dalil tentang haramnya mencuri, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang ini dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khotimah. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiada henti agar semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.